channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Terungkapnya Pesugihan Sang Pedagang Bakso. Di cerita kali ini, Mimin akan sedikit berbagi pengalaman tentang kedai bakso yang disebut-sebut suka memakan korban jiwa, dan pemiliknya serta karyawannya satu persatu meninggal dengan cara yang tragis. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku adalah Marcel. Aku anak pindahan dari kota Malang yang kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di kampung halaman. Dari kecil aku suka sekali sama yang namanya kuliner bakso. Pas waktu aku pindah, makanan utama yang aku cari adalah bakso. Di kampungku ini banyak sekali tukang bakso yang enak-enak. Atas rekomendasi beberapa teman sekolahku dan juga tetangga di rumahku, aku ditunjukkan untuk mencoba bakso Maknyus yang kebetulan ada tidak jauh dari rumah di kampung. Setelah aku sampai di kedai bakso, semua nampak normal-normal saja. Tidak ada sama sekali yang mencurigakan. Kedai bakso Maknyus bisa dibilang tidak terlalu besar, karena hanya bisa menampung 6 orang makan di tempat. Oh ya, karena tempat bakso Maknyus yang tidak terlalu besar, otomatis beberapa pembeli lebih memilih untuk dimakan di rumah. Namun tetap saja sih tidak membuat kedai bakso Maknyus tersebut sepi pembeli. Bahkan awal aku membeli bakso Maknyus, aku harus antri sampai 45 menit karena banyaknya pembeli. Tapi bagiku itu tidak masalah, karena pas aku coba di rumah, bakso Maknyus ini memang enak seperti namanya. Sebanding sama perjuanganku tadi rela antri-antrian untuk mendapatkan bakso Maknyus tersebut. Singkat cerita, aku yang sudah kebiasaan langganan di bakso Maknyus, sore itu aku mau membeli lagi bakso Maknyus tersebut. Tapi dari kejauhan aku melihat kedai bakso Maknyus sudah tutup. Aku mau tidak mau harus pulang dengan tangan hampa. Dan pas aku mau pulang, aku dipanggil sama BSI. Jang, sini Jang. Ujang adalah panggilan anak-anak laki-laki Sunda. Mau beli bakso ya? Bakso Maknyusnya tutup sekitar 3 harian. Mungkin besok atau lusa sudah mulai buka lagi, karena anaknya Mang Cecep baru meninggal, ucap BSI. Aku yang penasaran kemudian menanyakan kepada Bu Esi. Anaknya Mang Cecep pemilik bakso Maknyus, sakit apa? Kemarin masih sehat-sehat saja. Aku bertanya balik kepada BSI. Indra kecelakaan pas lagi mau mengambil bakso di rumah. Kepalanya hancur kegiles bis. BSI kan sempat ngelayat ke rumah Mang Cecep di kampung Cikadut, jawab BSI. Setelah 2 hari kemudian, bakso Maknyus kembali dibuka dan berjualan seperti biasanya. Tapi sekarang bakso Maknyus punya 2 gerobak serta menambahkan beberapa meja kursi untuk ditaruh di luar yang beratapkan terpal. Kedai bakso itu semakin banyak diburu pembeli yang berdatangan tidak ada habis-habisnya. Beruntung kini Mang Cecep sudah mempersiapkan 2 orang pekerjanya yang sigap membantu, sehingga para pembeli itu tidak menunggu terlalu lama.
Dari waktu ke waktu, bakso Maknyus semakin ramai pembeli. Karyawan yang hanya 2 orang, menurut penuturan Mang Cecep saat itu bertambah menjadi 4 orang. Jadi total jumlah pekerja beliau ada 6 orang. Tetapi naas, satu persatu pekerjanya mengalami kematian secara tragis dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebagai contoh dari fakta di lapangan, Amir serta Jaka, karyawan Mang Cecep, yang terlebih dahulu bekerja dengannya, mengalami kecelakaan motor hingga menyebabkan keduanya meninggal di tempat. Kemudian berlanjut dengan Kusnadi yang hanya berselang 6 bulan dari kematian Amir dan juga Jaka, ikut dipanggil ke hadirat yang maha kuasa dengan cara yang sama, yaitu mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan bagian atas tubuh Kusnadi hancur tergilas ban mobil bis. Saat awal kejadian, mungkin warga sekitar dan aku pribadi belum merasakan ada banyak keanehan dari kedai bakso Maknyus ini, dikarenakan memang di jalan utama kampungku banyak dilalui oleh bis antar provinsi dan juga banyak truk muatan yang melintas, serta ditambah jalan berkelok-kelok. Jadi tidak hayal seringkali memakan korban jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, Mbak Pepatah berkata, sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, pasti akan ketahuan juga. Ternyata memang benar adanya. Suatu ketika ada seorang pembeli dari luar kota kebetulan sedang mampir di tempat bakso Maknyus beserta istrinya dan anak perempuannya yang berusia sekitar 5 tahun. Seperti biasa, si bapak dan ibunya memesan bakso Maknyus, lalu duduk di kursi yang tersedia. Namun si anak yang masih kecil kemudian kebelet ingin buang hajat. Si ibu kemudian menanyakan kepada pegawainya, "Ah, permisi, kalau numpang ke kamar mandi boleh?" Tanya si ibu. Si pegawai, sebut saja namanya Asep, langsung menunjukkan arah kamar mandi yang posisinya agak jauh di belakang. Si ibu langsung mengantarkan anaknya yang sudah kebelet, dan saat mau masuk ke kamar mandi, mata si ibu dibuat terbelalak dengan penampakan kera putih berjumlah banyak sedang menatap tajam ke arahnya. Tidak kalah mengerikan, di sebelah kamar mandi ternyata ada tempat untuk mencuci piring yang juga dihinggapi oleh kera putih bermata merah menyala. Si ibu yang panik menjerit ketakutan dan anak perempuannya menangis histeris. Akhirnya membuat semua orang di kedai Maknyus beramai-ramai melihat ke arah kamar mandi belakang. Namun mereka tidak melihat apapun di sana, kecuali si istri dan anak perempuan itu. Dirasa ada yang tidak beres, akhirnya si suami mengurungkan niatnya untuk makan di kedai Maknyus. Dan beberapa pembeli yang antri satu persatu malah tidak jadi membeli. Sejak saat itu kedai Maknyus menjadi agak sepi pembeli. Ada simpang siur kabar menyebutkan jika Mang Asep menggunakan pesugihan penglaris kera putih. Tetapi aku yang masih belum percaya akan kabar burung itu, ingin membuktikan sendiri kalau memang kedai bakso tersebut aman dari hal-hal berbau mistis. Sore itu sekitar jam 7 malam, aku sengaja membeli bakso Maknyus dan dibawa pulang untuk dimakan di rumah. Aku memesan 2 porsi, satu untukku dan satu lagi untuk mama. Ketika baru saja aku belah sebutir baksonya, ternyata ada yang keluar dari dalam bakso, yaitu gumpalan darah segar dan baunya amis menyengat sekali. Aku langsung menanyakan ke mama,
Apa sama baksonya ada darah segar seperti yang ada di mangkok aku ini? Tapi ternyata bakso punya mama, di dalam kuahnya banyak sekali rambut-rambut halus. Dan saat diperhatikan lebih jelas, itu bukan rambut, melainkan seperti bulu hewan. Dari mulai saat itu, aku memutuskan untuk tidak lagi-lagi makan di bakso Maknyus. Warga pun semakin percaya jika bakso Maknyus ini tidak beres, karena sebut saja Teh Nining yang biasa berlangganan di bakso Maknyus ini tiba-tiba menjerit ketakutan karena ia melihat di dalam mangkok baksonya saat ingin menyantap ada potongan jari dan mata manusia. Teh Nining merasa yakin seyakin-yakinnya jika ia melihat potongan jari dan mata manusia. Walaupun saat dilihat oleh orang-orang di sana, isi dari mangkok Teh Nining adalah seporsi bakso dan campuran sayur seperti pada umumnya. Dengan berbagai macam kejadian aneh, pembeli di kedai bakso Maknyus secara otomatis tidak hanya warga kampung, melainkan beberapa kampung sekitar pun saling menggunjingkan Mang Cecep. Mang Cecep pun pernah diusir oleh warga, namun karena belum terbukti benar ia melakukan pesugihan penglaris, akhirnya Mang Cecep masih bisa berjualan di tempat itu. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, Mang Cecep kembali harus kehilangan karyawannya Asep dan juga Dindin dengan cara yang sama, yaitu kecelakaan secara mengenaskan. Karyawan terakhir Mang Cecep bernama Agus yang terlebih dahulu mengundurkan diri pun tidak luput dari ancaman maut. Agus diketahui meninggal di rumahnya karena masuk ke dalam sumur dan baru ditemukan 8 jam kemudian. Singkatnya kini kedai bakso Maknyus ditunggui oleh Mang Cecep dan sang istri, sebut saja namanya Ai. Kedai bakso Maknyus semakin lama semakin memprihatinkan karena tidak ada lagi orang yang membeli bakso di sana, kecuali pengendara yang kebetulan lewat dan mampir untuk menyantap bakso. Kedai bakso Maknyus pun akhirnya tidak bertahan lama. Si pemilik usaha Mang Cecep harus berpulang karena mengalami sakit secara misterius. Perutnya membesar dan bola matanya seperti mau keluar, serta tubuhnya terlihat menguning. Sedangkan istrinya Ai, menurut simpang siur kabar yang beredar, ia kembali ke kampung halamannya di Cianjur karena selalu merasa diteror oleh mendiang 6 orang karyawan Mang Cecep, serta buah hatinya yang menuntut balas karena menjadi tumbal pesugihan penglaris. Kini sekarang kedai kosong bekas tempat jualan bakso akhirnya disewa oleh bengkel motor dan tambal ban. Tapi hawa mistis pun tidak hilang dari tempat itu. Si penyewa yang sebut saja namanya Mang Abdul selalu merasa diganggu oleh makhluk tidak kasat mata. Mang Abdul seringkali diganggu saat tengah malam berjaga di bengkel. Contohnya mesin kompresor angin berbunyi sendiri, seperti ada yang menggunakan. Mang Abdul pun bercerita jika bengkelnya pernah didatangi oleh 2 orang yang berboncengan motor pada di tengah malam hari. Si pengendara dan yang diboncengkan hanya diam saja duduk di motor sambil menunduk. Mang Abdul yang penasaran karena ada sekitar 10 menit mereka berdua ini hanya diam saja di motor, kemudian mendekat dan menanyakan apa ada yang bisa dibantu. Barangkali mereka kehabisan bensin atau banyak kempes. Namun anehnya si 2 pengendara ini hanya diam saja tidak menjawab.
Karena mungkin Mang Abdul berpikir si pengendara sedang mabuk, ia mau kembali ke dalam bengkel, tetapi muncul suara dari belakang. Abdul, Abdul, tolong Abdul, tolong carikan mata dan gigi kami, ucap suara itu. Saat Mang Abdul menengok ke belakang, ia dikejutkan oleh sosok dua pengendara motor tadi sudah berubah tidak karuan, dengan tubuh yang hancur tercacah seperti daging digiling. Teror pun masih terus berlanjut. Mang Abdul hampir setiap malam beserta dengan saudaranya yang berjaga di bengkel ketika terlelap tidur, ada yang membangunkan. Dan saat ia melihat di hadapannya ada sosok kera putih raksasa mengerikan. Mang Abdul akhirnya memilih untuk memanggil pamannya yang berasal dari kota Cirebon, yang paham akan ilmu kebatinan. Si paman kemudian melihat tempat bengkel itu dengan mata batinnya, dan ia langsung bertanya ke beberapa warga sekitar, termasuk juga BSI, memastikan apa benar sebelumnya pernah ada kedai bakso yang menyewa di tempat itu. BSI kemudian menceritakan beberapa peristiwa janggal mengenai kedai bakso Maknyus, dan si paman Mang Abdul mengangguk mengisyaratkan ia mengerti apa yang telah terjadi. Si paman mengambil kesimpulan jika Mang Cecep menggunakan pesugihan penglaris. Namun naas dalam aksinya bersekutu dengan iblis, ada sebuah pantangan besar yang dilanggar, yaitu tidak sengaja membiarkan pembeli melihat ke tempat cuci piring. Karena dianggap sudah melanggar pantangan, Mang Cecep pun harus menerima sial. Dan harga yang mahal harus dibayarkan adalah nyawanya sekalipun. Untuk penampakan pengendara motor yang berwajah hancur adalah bentuk jelmaan korin dari karyawan Mang Cecep yang sengaja ditumbalkan untuk menarik pembeli. Singkat cerita, akhirnya si paman melakukan penetralisiran di tempat bekas kedai bakso yang kini dijadikan bengkel oleh Mang Abdul, dan juga memasangkan pagar gaib agar terhindar dari segala bentuk gangguan jin, serta menghilangkan bekas-bekas praktek pesugihan kera putih di tempat itu. Nah, mungkin itulah sedikit pengalaman cerita Mimin Marcel di kampung halaman tentang kedai bakso yang menggunakan pesugihan penglaris. Mungkin sedikit pesan moralnya adalah ingin mudah mencari uang melalui jalan pintas bersekutu dengan iblis adalah kesia-siaan belaka. Nikmatilah proses kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur, berikhtiar, dan bertawakal. Niscaya Allah yang Maha Rahim akan memberikan kepada kita berkali-kali lipat jika kita mau bersabar dalam di setiap pencobaan. Tidak ada di dunia ini yang kekal, termasuk harta duniawi yang bisa kapan saja diambil oleh Sang Pencipta. Jangan sampai hal itu membutakan hati dan pikiran manusia, sehingga mudah dipengaruhi oleh iblis. Semoga apa yang baik dari cerita ini bisa diambil sebagai contoh kehidupan. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.